Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ala wa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fid din wa akhawati fillah, rahimani Allah wa iyyakum jami'a. Kita sangat bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan pertemuan dan perjumpaan ini bagi kita di malam ini di Masjid Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Taluk Kuantan. Lanjutkan pelajaran kita atau kajian kita dari kitab hadis Sahih Al-Adab Al-Mufrad karya Imam Albani rahimahullah. Kita memohon, meminta, berdoa kepada Allah Jalla wa Ala, semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang bermanfaat bagi kita dan siapa saja yang ada di sekitar kita dari kalangan kaum muslimin. Dan semoga Allah Jalla wa Ala memberikan penjagaan kepada kita seluruhnya secara khusus dan kaum muslimin umumnya dari berbagai macam bentuk keburukan dan kejelekan, dari yang tidak disenangi, baik itu penyakit ataupun wabah, dari yang memudaratkan, sebagaimana yang dimaklumi kondisi lingkungan kita saat sekarang, negeri kita saat sekarang masih dalam keadaan dibayang-bayangi oleh pandemi, yaitu virus corona. Allahumma rfa'anna al-bala, Allahumma rfa'anna al-bala
innahu waliyun dzalika wal qadiru alaih. Pelajaran kita memasuki bab, yaitu babu la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsinu syatin, yaitu janganlah seorang tetangga meremehkan pemberian kepada tetangganya yang lain walaupun jika seandainya hal itu dengan memberikan atau menghadiahkan kuku kambing. Walaupun firsinu syatin di sini diartikan dengan azmun qalimul lahmi, yaitu tulang yang sedikit dagingnya. Dan di antara hal itu adalah maudhi'ul hafir minal faras, tempat hafir, yaitu apa namanya, menguras atau melobangi dari binatang, maka itu adalah bagian dari telapak atau kaki. Jadi walau bifirsanu syatin, di situ apa artinya? Walau dengan kikil kambing. Ada makna lain? Baik. Kikil kambing itu apa? Kikil. Atau yang semacam dengannya. Dari tulang yang sangat sedikit dagingnya. Atau dari kaki telapak kambing. Baik. Haddatsana Ismail ibn Abi Uwais qala haddatsani Malik an Zaid bin Aslama an Amri ibn Muadz al-Ashhali an jaddatihi annaha qalat qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya nisa'al mu'minin aw ya nisa'al mu'minati la tahqiranna imra'atun minkunna li rajaratiha walau qura'u syatin muharraqun. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya nisa'al muslimat ya nisa'al muslimat la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsinu syatin. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan hadisnya mengatakan Ismail ibnu Abi Uwaisin telah menghaditskan kepada kami, dan dia berkata Malikun menghaditskan kepadaku dari Zaid ibni Aslam dari Amri ibni Muadz al-Ashhali dari kakeknya, bahwasannya dari jaddatih, yaitu dari neneknya, bahwasannya neneknya mengatakan
berkata kepadaku Rasulullah, ya, seorang wanita ya, seorang sahabiyat, sahabat wanita Rasulullah alaihi salatu wassalam, berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya nisa'al mu'minat, wahai wanita-wanita orang-orang beriman, wahai wanita-wanita yang beriman, janganlah seorang wanita dari kalian meremehkan pemberiannya kepada tetangganya, walaupun jika seandainya dengan memberikan karu'a'u syatin muharrakin atau muharrakun, memberikan kura'u syat. Kura'u syat itu apa saja yang terletak di bawah rukbah minas siyaq, apa saja yang terletak di bawah rukbah yaitu lutut, dari daging as-siyaq, betis, atau apa saja yang terletak di bawah rukbah, lutut. Kalau di situ apa? Kikil juga, semua kikil. Atau apa saja yang terletak di bawah al-aqab, tumit. Dan ahli bahasa berselisih dan silang pendapat di dalam hal tersebut. Ala kulli hal, dari sesuatu yang tidak ada nilai terkadang di hewan sembelihan, dari hewan yang dimasak, maka di sini disebutkan apa? Syat, kambing. Walaupun itu dari memberikan kaki kambing atau betis kambing atau apa yang terletak di bawah tumit kambing, kaki, kikil ya. Biasanya tukang jagal nih yang paham. Nah, dua nas ini sama seperti yang lainnya. Dari nas-nas yang berlalu menjelaskan kepada kita betapa besarnya kedudukan hak tetangga. Dan sungguh kita telah mempelajari apa yang diakibatkan dan didapatkan atau diperoleh berupa ganjaran, pahala dan keutamaan yang besar di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala bagi siapa saja yang senantiasa menjalin hubungan baik dengan tetangganya, berlaku ihsan kepada tetangganya dan menahan diri dari mengganggu ataupun menyakitinya. Dan tidak diragukan bahwa berlaku baik terhadap tetangga, bermuamalah dengan muamalah yang indah bersama tetangga, ini menunjukkan as-sidq, kejujuran di dalam al-ukhuwah,
mewujudkan persaudaraan sesama kaum muslimin dan menunaikan as-suhbah, pertemanan di tengah-tengah kaum muslimin. Dan hal ini di antara sebab-sebab atau upaya-upaya yang dengannya bisa dihasilkan at-ta'awun, tolong menolong, kerjasama sesama kaum muslimin di atas kebaikan dan takwa. Dan ini termasuk di antara ketaatan-ketaatan yang besar dan mulia di sisi Allah tabaraka wa taala. Dan sungguh telah datang juga hadis-hadis yang memperingatkan dari berlaku isaah, berlaku jahat dan jelek kepada tetangga dan mengabaikan hak-hak tetangga, mengganggu dan menyakitinya. Maka pada hadis ini terdapat petunjuk, bimbingan dan arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan anjuran dari Nabi alaihi salatu wassalam untuk senantiasa berlaku ihsan, berlaku baik terhadap tetangga. Dan disebutkan wanita secara khusus di sini, yaitu ya nisa'an mu'minat, wahai wanita-wanita yang beriman, dikarenakan apa yang dimiliki oleh mereka dari para wanita kesempatan yang besar, peluang yang lapang di dalam mewujudkan hal ini, disebabkan tangannya yang langsung menguasai, mengatur, memegang, menyentuh dan berinteraksi dengan apa yang ada di rumah berupa makanan dan semacamnya. Maka oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing wanita-wanita muslimat dan wanita-wanita mukminat untuk senantiasa memberikan hadiah, memberikan pemberian kepada tetangga-tetangga mereka dan tidak meremehkan sama sekali dari hal tersebut, walaupun jika seandainya dari kebaikan yang sedikit, dari pemberian yang sedikit dan secuil. Karena tidaklah hadiah melainkan apa? Simbol baiknya jalinan persaudaraan, pertemanan, persahabatan, cinta kasih, simbol kejujuran, ketulusan di dalam muamalah. Iya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallahi la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Afala ukhbirukum bi syai'in idza fa'altumuh tahabbtum. Afshus salam bainakum. Demi Allah, kalian tidak akan masuk jannah hingga kalian beriman, dan kalian tidak beriman hingga saling cinta mencintai.
Maukah kalian aku kabarkan dengan sesuatu yang apabila kalian melakukannya maka kalian akan cinta mencintai, yaitu mengucapkan salam, menyebarkan salam di antara kalian. Dan hadis yang sama dalam lafaz yang lain Nabi SAW mengatakan tahadu tahabbu, saling memberi hadiahlah kalian, maka niscaya kalian akan saling cinta mencintai. Nah, hadis-hadis semakna dengan hal ini mengarahkan kepada hal tersebut. Saling memberi, saling melakukan kebaikan satu dengan yang lainnya. Dan hal ini akan menghilangkan kebencian, kedengkian, permusuhan serta dendam satu dengan yang lainnya di dalam dada-dada kaum muslimin sesama mereka. Maka oleh karena itu Nabi SAW mengarahkan wanita-wanita untuk bersungguh-sungguh di dalam hal ini, untuk mengerahkan daya upayanya walaupun dengan sesuatu yang ringan dan kecil atau anteng. Karena sesungguhnya kebaikan yaitu apabila memasukkan kegembiraan di dalam hati-hati sesama kaum muslimin, yaitu dengan memberi hadiah atau pemberian kepadanya. Dan Allah Jalla wa'ala tidak akan menyia-nyiakan pahala bagi siapa saja yang melakukan kebaikan dari hamba-hambanya. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah Jalla wa'ala tidak akan menyia-nyiakan amalan kebaikan yang kalian lakukan. Berikutnya babu syikayatil jar, bab pengaduan tetangga. Haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Safwan bin Isa qala haddatsana Muhammad bin Ajlan qala haddatsana Abi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala rajulun ya Rasulullah inna li jaran yu'dhini faqala intaliq fa akhrij mata'aka ila at-tariq fantalaqa fantalaqa faqala intaliq fa akhrij mata'aka ila at-tariq fantalaqa fa akhraja mata'ahu fajtama'a an-nasu alayhi faqalu ma sya'nuka qala li jarun yu'dhini fadhakartu lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala intaliq fa akhrij mata'aka ila at-tariq faja'alu yaqulun Allahumma la'anhu Allahumma akhzih فبلغه فأتاه فقال ارجع إلى منزلك فوالله لا أؤذيك. وعن أبي جحيفة قال شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاره فقال احمل متاعك فضعه على الطريق فمن مر به يلعنه فجعل كل من مر به يلعنه فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لقيت من الناس لا ما لقيت من الناس فقال إن لعنة الله فوق لعنتهم ثم قال للذي شكا كفيت أو نحوه. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan hadisnya di bawah bab ini, mengatakan Ali bin Abdullah menghadiskan kepada kami, dan dia berkata Safwan bin Isa menghadiskan kepada kami, dan dia berkata Muhammad bin Ajlan menghadiskan kepada kami, dan abiku, dan dia berkata ayahku menghadiskan kepada kami dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, dan dia berkata seorang lelaki
berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki tetangga yang menyakiti dan menggangguku, yu'dhini." Kemudian Nabi SAW mengatakan kepadanya, "Intaliq, pergilah engkau, pulang. Fa akhrij mata'aka ila tariq, maka keluarkanlah barang-barangmu yang ada di rumahmu ke jalan, keluarkan." Kemudian famtalaqa, lelaki ini pergi pulang, fa akhraja mata'ah, dia keluarkan barang-barangnya dari rumahnya dan diletakkan ke jalan sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fajtama'an nasu alaih, maka manusia berkumpul padanya dan berkata, "Ma sya'nuk?" Ada apa ini? Apa perihalmu? Apa urusanmu? Ada apa? Apa yang terjadi? Maka kemudian faqala li jarun yu'dhini, fadzakartu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fajtama'an nasu alaihi faqalu ma sya'nuk, qala li jarun yu'dhini, saya memiliki jar. Li jarun artinya saya memiliki tetangga, yu'dhini. Begitu ditanya, ma sya'nuk, dia katakan, li jarun yu'dhini, saya memiliki tetangga, yu'dhini, menyakiti dan menggangguku. Lalu kemudian aku sebutkan dan aku sampaikan kepada Nabi SAW, aku kadukan kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan kepadaku, pulanglah dan keluarkan barang-barangmu ke jalan. Maka kemudian manusia tersebut yang berkumpul tadi mengatakan, Allahumma la'anhu, ya Allah, laknatlah tetangga yang menyakiti ini, laknatlah dia. Allahumma akhzih, ya Allah, hinakan dia, tetangga yang menyakiti dan mengganggu ini. Fabalaghahu, sehingga hal ini sampai terdengar ke telinga tetangga yang dimaksud, yang mengganggu dan menyakiti lelaki ini. Fa'ata, maka dia pun datang, mendatangi laki-laki itu, kemudian mengatakan, irji' ila manzilik, pulanglah kembali engkau ke rumahmu, fa wallahi la udzik, demi Allah aku tidak akan menyakiti dan tidak mengganggumu lagi. Subhanallah. Dan berikutnya dari Abi Juhaifah, dia berkata, lelaki syaka, mengadu, mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang jarahu, tetangganya. Maka Nabi wasiatkan atau arahkan seperti tadi, bawalah mata'ak, barang-barangmu, fadha'uha 'ala tariq, letakkan di jalan. Faman marra bihi yal'anu, maka siapa saja yang melewatinya lalu di hadapannya pasti dia akan melaknatnya. Maka setiap yang jalan dan lewat melaknatnya. Maka aku pun datang kepada Nabi SAW dan Nabi bertanya kepadaku, ma lakita minan nas, apa yang kau temui dari tanggapan manusia, dari apa yang dilakukan oleh manusia, apa respon manusia? Maka aku pun mengatakan, sesungguhnya laknat Allah di atas laknat mereka. Laknat Allah di atas laknat mereka. Lalu kemudian dikatakan kepada yang mengadu tadi oleh Nabi SAW, kufita, sudah cukup bagimu, hal itu sudah cukup bagimu, atau semacam dengannya. Nah, hadis ini dalil yang sangat jelas dan terang menunjukkan kepada kita bahwa al-ghilzah, sikap keras, sikap kasar,
pada tempatnya, ini adalah hikmah. Ini adalah baik. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul Nabiur Rahmah. Nabi yang penuh dengan kasih sayang. Wa Nabiul Hikmah, penuh dengan hikmah dan kebijaksanaan. Bersamaan dengan itu Nabi alaihi salatu wassalam terkadang melakukan dan menggunakan al-ghilzah, ketegasan, keras, kekasaran. Sebagaimana yang ditunjukkan pada hadis ini, al-ghilzah diberikan kepada jar tetangga yang suka menyakiti dan mengganggu tetangganya. Maka kelembutan tidak selamanya baik, sebagaimana juga sikap kasar dan keras tidak selamanya jelek. Kan tapi masing-masingnya hendaklah diletakkan tepat pada tempatnya, sesuai dengan kedudukan, porsi dan keadaannya. Maka di sini siapa yang sanggup untuk mengatakan Nabi SAW adalah Nabi yang tidak memiliki kelembutan? Tidak ada. Karena sesungguhnya sikap kasar, keras, tegas, lugas apabila diletakkan pada tempatnya, inilah sesungguhnya kelembutan dan rahmat. Dan hadis ini juga seperti yang sebelumnya, di dalam perkara siapa saja yang menyakiti tetangganya, berlaku jahat terhadap tetangganya, mengganggu tetangganya, baik itu dengan ucapan, perkataan, perbuatan atau amalan, sikap, tindak tanduk dan semacamnya, yang jelas menyakiti, mengganggu, mengusik tetangganya, tidak bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala di dalam memperlakukan tetangganya, di dalam menunaikan hak tetangganya, maka Nabi SAW memberikan bimbingan dan arahan di dalam hal ini, di dalam masalah ini, yaitu mengeluarkan barang-barang ke jalan. Disebabkan hal ini mengandung pertolongan terhadap yang dizolimi, disakiti dan diganggu. Maka apa saja yang bisa membantu mazlum, yang dizolimi, yang disakiti, yang diganggu, ini adalah perkara yang disyariatkan. Dan ini salah satu bentuk pertolongan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan menolong yang dizolimi adalah wajib. Karena Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan unsur akhaka zaliman au mazluman. Bantulah saudaramu yang berbuat zalim dan dizolimi. Kemudian dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa amma nusratul mazlum fa ma'lum. Adapun menolong orang yang dizolimi ini perkara yang dimaklumi. Wa kaifa nansur zalim ya Rasulullah, atau kama qala, bagaimana kita bisa membantu orang yang zalim ya Rasulullah?
tamna an dzulmihi, yaitu dengan engkau menghalangi dia dari melakukan kezaliman. Maka apa saja yang bisa menahan dan menghalangi yang zalim dari melakukan kezaliman, ini adalah perkara yang disyariatkan. Dan ini cara di dalam menolongnya. Yang bisa menghentikan kezaliman yang dia lakukan, menghambat dan menahannya dari berbuat zalim, ini adalah perkara yang disyariatkan. Dan ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menolong yang dizalimi oleh tetangganya, memerintahkan kepadanya untuk mengeluarkan barang-barangnya ke jalan sehingga manusia yang lewat di hadapannya melihat dan menyaksikannya. Akhirnya mereka yang lewat di hadapan kejadian itu, yang menyaksikan akan melaknatnya. Laknat yaitu memohonkan doa kepada Allah Jalla wa Ala untuk dijauhkan seseorang itu dari rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dijauhkan seseorang dari rahmat Allah Jalla wa Ala, dicampakkan dari rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala, dibuang dari rahmat Allah Jalla wa Ala. Kemudian laknat Allah Jalla wa Ala di atas hal tersebut. Nah, tidaklah hal ini ikhwani fillah azakumullah dilakukan melainkan disebabkan apa? Besarnya bahaya dan dosa yang diakibatkan oleh mengganggu tetangga dan menyakiti tetangga, mengusik tetangga, sehingga datang ancaman yang sangat dahsyat dan keras. Dan Nabi SAW mengizinkan untuk mengeluarkan barang-barang seperti yang kita katakan tadi di dalam hadis, untuk mengundang manusia-manusia yang ada, sehingga akhirnya melaknat yang zalim kepada tetangganya, yang zalim terhadap yang dizalimi, dan laknat Allah Jalla wa Ala di atas hal itu. Dan orang yang memiliki akal, orang yang memiliki iman, orang yang memiliki hati yang selamat dan lurus, dia akan berusaha menahan dirinya dari mengganggu dan menyakiti tetangganya. Dan kalau seandainya ada sesuatu yang muncul dan keluar darinya dari bentuk kejahatan, gangguan terhadap tetangganya, maka hendaklah dia seperti yang ada dalam hadis tadi, berusaha untuk bertaubat, membenahi diri, memperbaikinya, meminta maaf. Karena seorang manusia tidak ada yang selamat dari kelalaian dan kesalahan atau kekeliruan. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, kullu bani Adam khata' wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Seluruh anak Adam khata'. At-ta' musyaddadah, artinya dengan ditasydidkan ta, menunjukkan apa? Kathratul khata', kathratul wuqu' fil khata', menunjukkan apa? Banyak dan seringnya dan berulang-ulangnya melakukan kesalahan. Namun wa khairul khatta'in at-tawwabun,
At-Tawwab juga dengan syiddah atau dengan tasydid. At-Tawwabun, yang terus senantiasa juga bertobat. Setiap kali salah, berbuat dosa, lalai, keliru, taubat jalannya. Walau jika seandainya Anda keliru, salah, kemudian taubat lagi, tidak ada masalah. Memang seperti itu. Dan ini yang disyariatkan. Dan inilah jalan yang diajarkan Nabi SAW. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun. At-tawwabun. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Lihat lelaki ini. Begitu sampai kepadanya, ke telinganya, dia datangi. Dia bertaubat, meminta maaf, dan kemudian menegaskan, bersumpah, menguatkan, bertekad, fa wallah la udzik, demi Allah, setelah ini aku tidak akan menyakiti dan mengganggumu. Inilah yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim dan mukmin, berusaha untuk senantiasa memiliki akhlak yang indah dan baik bersama tetangga-tetangganya, bahkan bersama orang lain, walaupun dari orang yang dia kenal ataupun tidak. Hendaklah dia menjaga dirinya dari jatuh ke dalam dosa-dosa yang mengakibatkan dia mendapatkan murka, marah, dan azab Allah Jalla wa Ala. Baik. تفضل أذان.
Kita lanjutkan sedikit. Babu man adha jarahu hatta yakhruja. Bab terkait dengan seseorang yang menyakiti dan mengganggu tetangganya hingga dia keluar rumahnya. Haddatsana Isa bin Khalid qala haddatsana Artatu ibn al-Mundhir qala sami'tu ya'ni Aba Amir al-Himsi qala kana Thawban yaqul ma min rajulaini yatasaramani fawqa thalathati ayyamin fayahliku ahaduhuma famata wa huma ala dhalika min al-musaramah illa halaka jami'an wa ma min jarin yadhlimu jarahu wa yaqharuhu hatta yahmilahu dhalika ala an yakhruja min manzilihi illa halaka. Isam ibnu Khalidin telah menghadiskan kepada kami dan dia berkata Artat ibnul Mundhir menghadiskan kepada kami dan dia berkata aku telah mendengar yaitu Aba Amirin al-Himsiyya. Dia berkata adalah Thawban berkata tidaklah dari lelaki yatasaraman, tidaklah dari dua laki-laki yatasaraman, dua laki-laki yang saling memboikot, yang saling mengisolir diri satu dengan yang lainnya, saling mendiamkan satu dengan yang lainnya, saling menghajar satu dengan yang lainnya lebih dari 3 hari. Kemudian salah satu dari keduanya meninggal, maka apabila meninggal keduanya dan dia atau keduanya berada di atas hal tersebut masih dalam kondisi saling mengisolir diri satu dengan yang lainnya, belakang membelakangi, diam mendiamkan, melainkan akan binasa dan hancur seluruhnya, berada di dalam kebinasaan kedua-duanya. Dan tidaklah dari tetangga yang menzalimi tetangganya, menyakiti dan mengganggunya, melecehkan, sampai kemudian hal tersebut membawa tetangganya keluar dari rumahnya, melainkan dia akan binasa dan hancur, celaka. Hadis ini menjelaskan dan menerangkan kepada kita dua amalan yang buruk dan jelek. Dari amalan-amalan yang akan mengakibatkan dan mengundang siksaan dan hukuman serta azab Allah Jalla wa Ala yang disegerakan atau yang ditunda. Dua dosa yang akan mendatangkan dan mengakibatkan hukuman dan azab siksaan Allah Jalla wa Ala yang disegerakan atau tidak. Yang pertama adalah al-musaramah, yaitu al-hajru wat tadabur. Al-hajru yaitu mengisolir diri, mendiamkan saudara, membelakanginya, memboikot saudara, memboikot seorang muslim, di mana di sini dikatakan seorang tetangga memboikot tetangganya. Atau muslim secara umum. Sebagaimana dikatakan dua orang lelaki yatasaraman,
saling mendiamkan satu dengan yang lainnya melebihi 3 hari. Fauqa thalathati ayyam. Dan hal ini apabila dilakukan disebabkan atau dikarenakan urusan dunia. Atau hanya terkait dengan kepentingan pribadi. Dari urusan-urusan pribadi, syakhsiyah, nafsiyah. Apakah itu harta, dan yang semacamnya. Terjadi cekcok, perseteruan, perkelahian, khusumah satu dengan yang lainnya dari 2 orang lelaki muslim, kemudian saling mengisolir diri, mendiamkan satu dengan yang lainnya, tidak berbicara, tidak mengucapkan salam kepadanya dan juga tidak membalas salam, dan seterusnya lebih dari 3 hari, maka diumumkan atau diliputi keduanya dengan siksaan dan hukuman Allah Jalla wa'ala. Baik itu sampai dia meninggal di atas hal tersebut, dan yang masih hidup di atas dosa itu. Dan jika seandainya dua-duanya meninggal di atas dosa itu, maka kedua-duanya juga mendapatkan dosa, azab dan siksaan Allah Jalla wa'ala yang diratakan. Diratakan siksaan dan azab itu. Kedua-duanya dapat. Diumumkan, diratakan, disamakan siksaan dan azab itu. Dua-duanya dapat. Tanpa mengecualikan satu dengan yang lainnya. Ini menunjukkan kepada kita, masalah ini bukanlah perkara ringan, gampang dan mudah. Sehingga seorang muslim bermudah-mudahan di dalamnya, bergampangan dan melecehkannya, meremehkannya, sehingga tidak memiliki rasa takut yang bersangatan kepada Allah Jalla wa'ala dan siksaan akhirat yang akan diperdapat disebabkan dosa ini, melakukan amalan jelek ini, mendiamkan saudaranya, mengisolir dirinya, memboikot saudaranya di atas masalah dunia, hanya dikarenakan urusan pribadi, perkara dunia. Maka ini adalah perkara yang mengundang murka dan amarah Allah Jalla wa'ala. Seseorang yang tidak mau mengucapkan salam kepada saudaranya, sebaliknya tidak menjawab salam saudaranya, tidak berbicara dengannya, dan tidak membalas pembicaraannya, dan seterusnya. Dari bentuk musaramah, al-hajar, boikot, dikarenakan masalah dan urusan duniawiyah, perkara pribadi, syakhsiyah, baik itu terkait dengan harta pribadi atau urusan-urusan pribadi, bukan kaitannya dengan agama Allah Jalla wa'ala, bukan di dalam masalah din, syariat Allah Jalla wa'ala, maka ini adalah dosa yang besar. Dan sungguh telah datang di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, man hajara akhahu sanatan ka qatlihi. Barang siapa yang
memboikot, mendiamkan saudaranya 1 tahun, maka itu seperti dia membunuhnya dengan sengaja. Membunuh dengan sengaja ini hukuman dan sanksinya sangatlah berat, jelek dan buruk di dalam agama Islam. Dan Nabi SAW mengumpamakan dan menyamakan dosa ini seperti orang membunuh saudaranya dengan sengaja. Bayangkan jika seandainya ini dilakukan bertahun-tahun, mendiamkan saudaranya, membelakangi saudaranya, tidak berucap dan menjawab salam, saling belakang membelakangi, saling benci membenci, saling memutuskan hubungan satu dengan yang lainnya, hanya masalah dan urusan dunia. Tidak ada sedikit pun kaitannya dengan din agama Allah Jalla wa Ala. Di antara bentuknya yang banyak menimpa kebanyakan para penuntut ilmu, dan ini harus menjadi perhatian kita bersama sebagai penuntut ilmu. Dan disayangkan orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada sunnah dan kepada ilmu syar'i, tanpa sadar jatuh kepada fitnah dan bid'ah. Kepada musibah, kejelekan, keburukan dan bid'ah, sesuatu yang baru dan diada-adakan di dalam urusan agama Allah Jalla wa Ala, yaitu menjadikan seseorang pribadi tertentu, apakah dia tokoh di tengah-tengah umat, dari ulama dan semacamnya, sebagai tempat dia mengukur dan menguji manusia yang ada di sekitarnya, sehingga dengan lelaki tersebut dia membangun wala dan bara, membangun keberpihakan, pertemanan dan persahabatan, cinta kasih di atas laki-laki ini, pribadi tertentu ini, dan juga di atas laki-laki dan pribadi tertentu ini dia membangun bara, yaitu permusuhan, kebencian dan saling menjauhi dan semacamnya. Maka ini merupakan perbuatan ahlul bid'ah yang suka meletakkan pribadi tertentu atau bahkan ucapan statement tertentu yang dengannya dia memecah belah umat. Yang di atas hal itu dia membangun wala dan bara, di atas ucapan, di atas fatwa, atau di atas pribadi tertentu dari tokoh-tokoh umat, apakah para ulama dan imam dan semacamnya, atau seorang ustaz, atau seorang syekh. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Majmu'ul Fatawi mengatakan, "Wa laisa li ahadin an yansiba lil ummah syakhsan yad'u ila tariqatihi wa yuwali wa yu'adi 'alayha ghaira an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa la yansabu lahum kalaman yuwali 'alayhi wa yu'adi ghaira kalamillah wa rasulihi wa majtama'at 'alayhi al-ummah bal hadha min fi'li ahli al-bid'ah alladzina yansabuna lahum syakhsan aw kalaman yufarriquna bihi bainal ummah yuwalun bihi ala dzalikal kalam aw tilkal nisbah wa yu'adun." Tidak pantas bagi seseorang meletakkan atau menancapkan dan memasang bagi umat seorang pribadi, syekh atau syakhsan, pribadi tertentu dia letakkan
dia pasang, dia jadikan sebagai ikon kalau kata orang sekarang, simbol, di mana dia mengajak kepada jalan orang ini, mengajak kepada pribadi orang ini, sehingga dia membangun wala wal bara, keberpihakan dan permusuhan di atasnya kepada sesuatu yang bukanlah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bukanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak boleh bagi mereka untuk memasang satu ucapan yang dia jadikan ucapan itu sebagai ukuran yang dia membangun wala dan bara di atas hal tersebut, selain dari firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang telah menjadi ijma' pada umat ini. Kita hanya bisa membangun wala wal bara di atas apa yang difirmankan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, dan apa yang menjadi ijma' pada umat ini. Adapun selain daripada itu tidak boleh. Ucapan dari seorang syekh, dari seorang ulama, tokoh, imam dan semacamnya, atau pribadi orang itu sendiri, sehingga dengan itu kita uji manusia. Apakah Anda sepakat dengan ini? Apakah Anda berjalan dengan syekh ini? Apakah Anda mencocoki syekh ini atau ucapan ini? Kalau iya, maka kita bersama. Kalau enggak, kita musuh. Sehingga dia membangun hajar di situ, memboikot, memutuskan hubungan, mendiamkan, tidak mengucapkan salam, bahkan tidak membalas salam. Dan ini terjadi, ikhwan fillah azakumullah. Bersembunyi dengan istilah atau syariat al-hajar, tetapi untuk apa? Kebatilan, hawa, fitnah, dan memecah belah umat. Ini hajar syar'i. Tapi untuk masalah pribadi, nggak ada din di situ, hanya masalah pribadi. Terkadang hanya masalah-masalah urusan-urusan dunia, cekcok atau problem antara satu ustadz dengan ustadz yang lain, dari masalah-masalah teknisi, masalah-masalah pribadi, masalah-masalah manajemen dan semacamnya. Begitu ustadznya berbeda, begitu ustadznya, dia bangun di situ wala wal bara. Yang cenderung dengan ustadz ini maka kawan, yang tidak maka lawan, sehingga yang ini dihajar, didiamkan, diisolir, diboikot, mengatasnamakan syariat al-hajru. Dan ini terjadi. Dan kata beliau, ini termasuk di antara perbuatan ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah yang seperti ini, dia membangun wala wal bara dengan masalah dunia, yaitu terkadang organisasi, terkadang guru, terkadang madhab, terkadang pendapat syekhnya. Dia ukur orang dengan itu, dia jadikan sebagai imtihan, ujian. Siapa yang dengan kiai kami, kawan kami. Siapa yang tidak, tidak. Siapa yang satu alma mater dengan kami, siapa yang satu jas dengan kami, satu organisasi, satu bendera, satu masjid, satu yayasan, maka kawan kami. Siapa yang tidak satu yayasan, yang tidak satu masjid, seluruhnya dengan urusan dunia, maka dia bukan kawan kami. Wala kami tidak ada. Jadi dia kotak agama itu, dia pecah belah umat. Tidak sadar dia sudah membangun hizbiyah di dalam agamanya, dan dia jatuh ke dalam hizbiyah. Alladzina yansabuna lahum syakhsan, yaitu mereka orang-orang yang suka dan memasang pribadi tertentu atau statement ucapan tertentu yang dengannya dia memecah belah umat. Dia membangun wala dengannya di atas ucapan tersebut,
atau penisbatan itu, dan kemudian dia membangun permusuhan di atas hal itu bagi siapa saja yang mungkin tidak sepaham dengannya. Ini terjadi, dan ini menjalar, menyungsap, menyusup di barisan salafiyin, ahli sunnati wal jamaah, para penuntut ilmu. Karena ini perbuatan syaitan yang Nabi SAW sudah ingatkan kita. Qad aisa iblis ayya'budahul musallun fi jaziratil harab walakin fit tahrish bainahum. Sungguh telah berputus asa iblis untuk memalingkan orang yang bertauhid agar supaya beribadah kepada mereka, untuk berbuat syirik. Sudah putus asa iblis. Susah untuk membuat orang yang bertauhid melakukan kesyirikan lagi. Putus asa itu iblis. Tetapi dia punya jalan yang lain, tahrish bainahum. Ditebarkan, disuburkan benih-benih perpecahan dan permusuhan satu dengan yang lainnya. Terjadi ribut, akhirnya apa? Pecah belah, perpecahan. Menjadi penolong-penolong bagi iblis dan menjadi hal-hal yang menggembirakan iblis di dalam kejelekannya. Dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga mengatakan, فإذا كان المعلم أو الأستاذ قد أمر بهجر شخص أو بإهداره وإسقاطه وإبعاده ونحو ذلك نظر فيه فإن كان قد فعل ذنبا شرعيا أُخِبَ بقدر ذنبه بلا زيادة وإن لم يكن أذنب ذنبا شرعيا لم يجوز أن يعاقب بشيء لأجل غرض المعلم أو غيره وليس للمعلمين أن يحزبون الناس ويفعلوا ما يلقى بينهم العداوة والبغضاء بل يكونون مثل الإخوة المتعاونين على البر والتقوى كما قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولو صاغ امتحان الناس بالشخص في هذا الزمان لمعرفة من يكون من أهل السنة أو غيرهم بهذا الامتحان لكان الأحق والأولى بذلك الشيخ الإسلام ومفتي الدنيا وإمام أهل السنة في زمانه. Tidak boleh apabila seorang muallim atau seorang ustadz atau muallim memerintahkan untuk mengisolir saudaranya, jamaahnya, seseorang muslim pribadi tertentu, disuruh untuk menghajarnya, memboikotnya, mendiamkannya, menjatuhkannya, menghancurkannya, atau menjauhkannya, dan selain daripada hal itu, maka hendaklah kita lihat dan ukur dari instruksi atau perintahnya ini, dari suruhan dan ajakannya ini. Jika seandainya yang diiqab, yang dihukum ini dengan hal tersebut melakukan dosa syariat, artinya dosa di dalam agama, maka hendaklah dia diiqab, diberi sanksi hukuman sesuai dengan kadar dosanya, bila ziyadah, tanpa berlebihan. Sekarang enggak, hanya masalah teknisi terkadang. Cekcok dengan ustadznya karena memiliki masa, punya suara, punya loyalis yang banyak. Ikhwan yang bermasalah dengannya, tamat sudah. Dan ini terjadi, ikhwan fillah nazakumullah. Hanya terkadang masalah pribadi, masalah teknisi, halaqah ini dan semacamnya, betul-betul habis saudaranya dibuatnya tanpa bisa bergerak sedikit pun. Mana taubat dari seorang muslim? Mana rahmat kepada seorang muslim? Seorang muslim bisa boleh bertaubat kalaupun dia salah. Mana rahmat kasih sayang kita kepada muslim? Kalau hanya di dalam diri kita hanyalah isqat wa isqat, ihdar wa ihdar, menggugurkan, menghancurkan, dan kalau bisa orang itu mati sudah, nggak bisa bergerak lagi. Dan kalau seandainya lihat dosa atau kesalahan yang dilakukan oleh yang dihukum itu atau yang dikatakan bersalah itu, dosanya bukan dosa agama, bukan dosa syariat, bukan kesalahan terkait dengan syariat.
Terkadang hanya masalah desas-desus, nukilan-nukilan kepada ustadz yang tidak benar terkait fulan, atau hanya berita-berita, atau hanya masalah-masalah pribadi yang mungkin muridnya atau saudaranya atau kawannya ini mungkin kurang adab, atau mungkin keliru, atau salah di dalam bertindak dan bersikap, mungkin tidak sempat minta izin misalkan, atau tidak sowan kepadanya, maka tidak boleh diiqab, diberi sanksi hukuman dengan sesuatu hanya karena tujuan guru atau syekh atau selainnya. Dan ini terjadi. Saya banyak dikeluhkan, artinya dikadukan kepada saya. Bahkan saya sendiri melihat dari kawan-kawan yang diiqab, yang diberi sanksi dan dihajar oleh kawan-kawannya atau bahkan ustadznya hanya karena masalah-masalah dunia. Terkadang bahkan sampai masalah nggak ngomong nikah dengan ustadznya, untuk melihat. Dan itu terjadi dari orang-orang sebelah. Orang-orang sebelah. Sebelah mana ustadz? Ya pokoknya sebelah aja. Dan ini terjadi, ikhwani fiddin azakumullah. Dan sudah menjadi tabiat dakwahnya seperti itu. Atau terkadang mungkin sesama dia dai nggak buat laporan atau nggak konfirmasi dengan ustadznya, saya ada pengajian di situ, habis sudah kena babat. Orang sebelah juga hajar. Nah ini hajar. Jadi ekonnya itu hanya pribadinya ustadznya itu aja tuh. Harga mati. Kalau bersama ustadz ini ya sudah salafi, masya Allah, 100% salafi tulen. Kalau nggak sama ustadz ini, sudah. Terkadang hanya masalah-masalah pribadi. Ustadznya selalu benar, itu yang antiknya saya lihat. Ustadz selalu benar. Setiap ustadz yang bermasalah dengan ikhwan atau kawannya atau bahkan sesama ustadz dahulunya, sama-sama dengannya berdakwah, yang benar ustadz itu terus. Itu yang repot. Yang lain salah. Dan dia menuruti keinginan ustadz ini. Usir. Hanya karena mungkin tidak hadir 2 kali itu ustadz di majelis ustadz itu ketika berkunjung. Satu daerah, ya di sebelah kita. Biasanya di daerah-daerah yang ada sawit-sawit itu mungkin antum tahu, diletakkan ustadz di situ. Ustadz besar, kibar, senior, kalau datang di situ harus hadir. Ustadz itu taklim. Kalau enggak, nah itu yang terjadi, akhirnya diusir. Ya, akhirnya pondoknya kayak gitu, kedap-kedip aja, enggak. Mungkin enggak ada orang yang bisa duduk enggak ada yang bisa bertahan. Hanya terkadang masalah-masalah dunia, orang nikah, orang ini, orang masalah pribadi, kadang masalah-masalah. Tapi kalau masalah ustadznya, terkait dengan pribadi ustadznya, jangan. Nah, tapi ustadz itu pula, hanya ustadz itu aja, tidak boleh dibicarakan, harus tutup rapat. Tapi giliran yang lain, habis. Nah sekarang kita menyinggung masalah hajar ini, terkait dengan hajar. Hajar syar'i dengan hajar bid'i. Ini yang bid'ah, yang mungkar. Hajar syar'i bukan begitu, di atas din, urusan agama. Memang karena urusan din, masalah din, bukan masalah terkait dengan pribadi manusia. Urusan-urusan dunia, masalah teknis, masalah muamalah. Lupa nelpon saja atau lupa memberitahu saja, habis. Ikhwani fillah azakumullah. Maka tidak boleh bagi seorang muallimin untuk yuhazzibuna nas, membuat manusia ini menjadi kelompok terkotak-kotak sehingga atau melakukan apa yang mendatangkan permusuhan dan kebencian satu. Dan ini terjadi, ribut. Tuh melihat tidak ada tempat dakwah kecuali mereka ribut di situ. Kalau sudah turun di situ,
ribut sudah. Alhamdulillah dakwah kita jauh dari hal yang seperti itu. Dan kemudian hendaklah kita menjadi al-ikhwah, saudara yang al-muta'awinin, saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Nah, kata beliau di akhir, saya bawakan karena kita mau salat Isya, kalau seandainya dibolehkan bagi manusia untuk menguji, kalau seandainya boleh menguji manusia dengan pribadi seseorang di zaman ini untuk mengetahui dia sunnah atau tidak, dia ahlu sunnah atau tidak, salafi atau tidak, boleh. Kalau seandainya itu tetap harus terpaksa, maka hendaklah diuji dengan seorang imam manusia, mufti dunia, bukan ustadz lokal. Untuk melihat diuji orang dengan ustadz lokal. Enggak boleh kita menguji manusia kecuali dengan pribadi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya mengukur kebenaran, batil, hak atau batil, mengikut atau tidak, itu hanya sejauh penyesuaian terhadap Nabi, pengikutan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menguji dengan pribadi Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, kalaupun terpaksa ada sosok pribadi profil yang lain, hendaklah kepada mufti dunia, imam besar, Syekhul Islam. Apakah kepada Imam Ahmad, Imam Muhammad di masanya dijadikan sebagai ikon pada masa itu. Artinya siapa yang membenci Imam Ahmad, ahlul bidah. Ah, gitu maksudnya. Siapa yang cinta Imam Ahmad, ahlus sunnah. Bisa pribadi selain Rasulullah, tapi apabila dia imam dunia, ini bukan imam ya akhi. Ustadz lokal itu pun di dalam hutan-hutan. Dia bangun, dia uji manusia dengan ustadz ini. Kalau cinta ustadz ini, ahlu sunnah. Kalau enggak ahlu sunnah. Kef ya akhi. Yang berjalan bersama ustadz ini, ahlu sunnah. Yang enggak berjalan dengan ustadz ini, ini kekeliruan. Dan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala memiliki risalah dan keterangan dan penjelasan terkait dengan masalah ini. Dalam risalahnya yang berjudul Al-Hathu 'ala Ittiba'is Sunnah wa Tahdhir minal Bid'ah wa Bayan Khatariha. Itu beliau jelaskan tentang bid'atun imtihanun nas bil ashkhas. Terangkan beliau. Dan ini yang apa yang saya nukilkan tadi. Jadi ini bukan sesuatu yang datang dari pribadi saya, enggak. Ini kaidah di kalangan para ulama, dan bukan dari seorang syekh ini saja yang saya dengar tentang masalah ini. Hampir bahkan masyayikh ulama-ulama yang mereka jadikan sebagai penguji manusia juga berbicara seperti itu. Tidak mau dirinya dijadikan sebagai, apakah itu Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali, apakah itu Syekh Muhammad bin Hadi. Tidak mau dirinya dijadikan sebagai untuk mengukur manusia. Siapa yang bersama Syekh Rabi' Sunni, siapa yang membenci Syekh Rabi' bid'i. Tidak mau Syekh. Siapa saya, kata Syekh. Bahkan saya bilang, kalau ada di zaman ini yang kalian ingin jadikan sosok profil, jadikan Bin Baz, bukan saya. Karena dia mufti dunia. Karena tidaklah yang mencela Bin Baz kecuali ahlu bidah. Paham itu? Jangan menguji manusia dengan hanya, walaupun ustaz, sebutlah ustaz, apakah ustaz Yazid, apakah Ustaz Hakim, apakah Ustaz Firanda atau yang lainnya, atau sebutlah Ustaz Dzulqarnain. Jangan kita mengikuti gaya-gaya orang-orang yang kita katakan tadi. Kita hanya menguji orang di atas sekadar sejauh pengikutannya terhadap sunnah, yaitu pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun ada pribadi yang lain, Imam Ahmad, Syafi'i, imam dunia, Ibn Baz atau Albani bisa imam dunia, karena tidak ada yang membenci Albani kecuali ahlu bidah. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Semoga apa yang kita sampaikan di sini bermanfaat dan meneguhkan kita di atas ilmu yang sahih, dan kemudian membawa kita kepada amalan yang sahih,
pada apa yang Allah cinta dan ridhai. Innahu waliyun dzalika wal qadiru alaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.